Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Kita akan sama-sama diperlengkapi oleh firman Tuhan dan biarlah itu menolong kita untuk menjalani hari ini. Kini kita akan berdoa mempersiapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang istirahat malam kami. Kalau Tuhan mengaruniakan kehidupan yang baru untuk kami jalani, kami mengucap syukur dan biarlah kami ditolong untuk bisa hidup dengan baik, dengan benar mengerjakan apa yang jadi panggilan kami. Dan biarlah kalau kami saat ini datang untuk mengisi diri kami dengan firman-Mu, Tuhan kiranya menyapa kami pribadi lepas pribadi, menolong dan menopang kami untuk bisa menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik. Berkati hamba-Mu sehingga bisa menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau ajak kita untuk baca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 104. Kita akan baca ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-34. Mazmur 104 ayat 24 sampai 34 saya akan bacakan untuk kita semua. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai bergantung kepada Allah. Adakah di antara kita di sini yang pernah snorkeling atau diving, saudara? Ada? Kalau kita suka wisata air, maka dua aktivitas ini, saudara, bukan sesuatu yang asing di telinga kita. Ya, biasanya kalau orang snorkeling itu, orang akan pakai selang, terus dia kemudian akan berenang cipak-cipuk di permukaan laut itu, saudara. Dan orang yang udah lebih pro, biasanya akan pakai tabung oksigen dengan segala peralatannya, dan dia akan menyelam lebih dalam. Kalau orang melakukan aktivitas ini, saudara, maka orang akan bisa melihat keindahan laut di bagian permukaan. Ada ikan-ikan, terumbu karang, saudara. Atau saya pernah ngelihat kura-kura yang kalau di darat itu jalannya lambat, tapi pas di laut berenangnya luar biasa cepat, saudara. Saya juga pernah dapat pengalaman berharga gitu ya, berenang dengan whale shark. Ya, itu besar sekali, saudara. Indah sekali. Kalau kita melakukan aktivitas itu, maka kita akan bisa melihat keindahan di permukaan laut yang biasa kita jumpai. Tetapi tentu berbeda, saudara, kalau kita melihat ke bagian laut yang terdalam. Di bagian-bagian terdalam laut, ada kalanya matahari itu sinarnya udah nggak bisa masuk, saudara. Sehingga hanya ada kegelapan dan kesunyian. Dan hewan-hewan yang tinggal di kedalaman laut tertentu tentu berbeda dengan yang biasa kita jumpai di permukaan. Ya, ikan-ikan yang kecil-kecil itu, saudara, bukan itu levelnya. Tetapi hewan-hewan yang besar, saudara, yang hampir tidak pernah muncul ke permukaan itu juga ada di sana. Laut yang dalam itu, saudara, bahkan saya pernah ngelihat satu video gitu ya, laut udah dalam, saudara, tapi di dalam laut yang dalam itu masih ada palung lagi, saudara. Jadi benar-benar situasi yang kalau saya lihat dengan keterbatasan saya ini, saudara, ya itu mencekam, ngeri sekali, saudara. Sesuatu yang penuh dengan misteri, ya. Itu laut, saudara. Tetapi menariknya dalam pembacaan kita, ketika kita melihat Mazmur 104 ini, justru Allah yang perbuatannya besar, Allah yang diagungkan adalah Allah yang mencipta segala sesuatunya di dalam kebijaksanaan, termasuk laut yang besar dan luas wilayahnya. Pembacaan kita menunjukkan bahwa laut yang luas dan besar wilayahnya itu tidak terbilang, ya,
apa yang bergerak di dalamnya itu saking banyaknya itu saudara udah nggak terbilang lagi. Baik binatang-binatang yang kecil dan yang besar, di laut yang sama, saudara, kapal-kapal pun berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Ya, jadi ini sebuah penggambaran yang luar biasa dari Allah yang mencipta. Ya, ketika kita melihat laut, saudara, maka kita tahu kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita hanya kecil, saudara, dalam seluruh karya ciptaan Allah yang besar. Laut seringkali digambarkan atau menjadi simbol dari situasi yang berbahaya, situasi yang penuh dengan ancaman, karena di laut itu, di kedalaman-kedalaman itu, saudara, akan ada banyak ketidakpastian. Dan dalam pembacaan kita juga dinyatakan bahwa disebutkan ada yang namanya Lewiatan, saudara. Ya, Lewiatan itu sebenarnya apa sih? Kalau dalam mitologi Yahudi, saudara, Lewiatan itu adalah monster laut raksasa. Ya, dan itu disebutkan dalam beberapa kitab di Perjanjian Lama, dan itu menjadi simbol dari kekuatan dan kekuasaan yang tidak terkendali. Jadi menarik ya saudara, laut yang menjadi simbol ketidakpastian dan bahaya, yang di dalamnya itu ada makhluk, saudara, monster laut yang digambarkan sebagai kekuatan dan kekuasaan yang tidak terkendali, tetapi justru di dalam pembacaan kita itu menjadi salah satu bagian dari ciptaan Tuhan. Bukan hanya sekadar bagian dari ciptaan, saudara, tetapi di ayat ke-27 dikatakan yang semuanya menantikan engkau supaya diberikan makan pada waktunya. Semuanya menantikan Tuhan untuk memelihara kehidupannya. Apabila engkau memberikannya, maka mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikanmu. Jadi sekalipun laut dan Lewiatan itu, saudara, jadi simbol yang dalam tanda kutip mengerikan kekuasaan atau kekuatan yang tidak terkendali, tetapi pembacaan kita justru menunjukkan mereka ada di bawah kendalinya Tuhan. Mereka ada di bawah kendalinya Tuhan dan bisa hidup hanya oleh karena Tuhan. Bisa ada, bisa hidup, bisa terpelihara, itu hanya oleh Tuhan. Jadi saudara, sosok yang digambarkan, sosok Allah yang digambarkan dalam pembacaan kita ini adalah sosok Allah yang begitu besar, di mana kehidupan seluruh ciptaan ini sebenarnya bergantung kepada Allah Sang Pencipta itu sendiri. Dan yang menarik saudara, dikatakan misalnya di ayat yang ke-30 begitu ya, kalau engkau mengirim rohmu mereka tercipta dan engkau membarui muka bumi. Ya, tetapi kalau engkau mengambil roh mereka, mereka bisa mati, binasa dan kembali kepada debu. Apa yang dikatakan tidak terkendali, saudara, apa yang dikatakan sebagai sebuah bahaya, itu semua tunduk di dalam kendali Tuhan, yang hanya bisa hidup kalau Tuhan memperkenankan hidup itu untuk diberikan kepada mereka. Ya, jadi luar biasa besar ya, saudara. Allah yang kita imani, Allah yang menjadi pemilik kehidupan kita itu bukan Allah yang ecek-ecek, tetapi Allah yang sungguh-sungguh menjadi pengendali atas segala sesuatu di dunia ini. Maka sebenarnya apa yang disampaikan oleh pemazmur ini mau mengajak kita untuk melihat gambaran utuh Allah sebagai pencipta yang besar itu, saudara. Kalau ia menciptakan segala sesuatu, daripadanya lah berasal segala sesuatu, ia yang mengatur dan mengendalikan dunia ini, maka pemazmur mengajak kita juga untuk memiliki sikap iman yang benar nih, ketika kita menyatakan kita percaya sama Tuhan. Pemazmur merespons kebesaran Tuhan itu dengan mengatakan, aku mau bernyanyi bagi Tuhan selama aku masih hidup. Aku mau bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ya, jadi pemazmur mau menunjukkan bahwa ketika ia mengimani Allah yang besar, maka jiwa yang ia nyatakan, sikap iman yang ia tunjukkan juga adalah sikap iman atau jiwa yang penuh dengan ketundukan untuk dipimpin dan bergantung kepada Tuhan. Problemnya adalah, saudara, ketika menjalani kehidupan, orang seringkali memilih untuk bergantung pada pihak yang salah. Ya, punya Tuhan yang luar biasa, punya Allah yang besar, tapi lebih memilih bergantung pada hal-hal yang bisa hilang atau fana. Lebih memilih bergantung sama manusia daripada penciptanya. Lebih memilih bergantung pada aset daripada sang pemberi berkat, saudara. Lebih memilih bergantung pada hal-hal yang tidak bisa mengendalikan apapun sebenarnya dalam hidup ini.
Itu yang seringkali membuat orang jadi salah kaprah. Pembacaan kita mau menunjukkan bahwa laut yang begitu besar dan luas, yang digambarkan ada monster laut yang luar biasa aja tunduk dan ada dalam kendali Tuhan. Bagaimana kehidupan kita, saudara? Harusnya kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang disadari penuh. Tidak bisa, tidak harus kita gantungkan kepada Tuhan. Karena semuanya berasal dari Tuhan. Maka saudara, hari ini kita diingatkan untuk menjadi ciptaan-ciptaan yang taat atau setia. Kita ini kecil, saudara. Kalau semakin kita jalan, pergi, melihat banyak ciptaan yang lain, kita tahu kita ini ciptaan yang kecil saja, tetapi berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, sebagai ciptaan yang berharga dan dikasihinya, maka mari kita juga merespons Allah yang kita imani dengan sikap iman yang benar. Ya, kalau segala sesuatu aja ada dalam kendali Tuhan, maka jangan salah bergantung. Maka jangan salah mencari jaminan hidup. Maka jangan salah mendasarkan kehidupan kita pada hal-hal yang bisa hilang, pada hal-hal yang tidak memiliki kuasa apapun atas hidup kita. Bergantunglah penuh hanya kepada Tuhan dan nyatakanlah itu lewat inisiatif aktif kita, saudara, untuk terus melekat kepada Tuhan. Berdoa, menyampaikan apa yang jadi pergumulan kita, perencanaan kita. Membiarkan atau dengan lapang, saudara, terbuka untuk apa yang jadi kehendak Tuhan. Selalu tanya sama Tuhan. Ketika kita buat perencanaan, bukan akunya yang diutamakan. Itu adalah bentuk atau cara-cara bagaimana kita menunjukkan kebergantungan kita kepada Tuhan dan bukan kepada diri kita sendiri. Maka saudara, kalau segala sesuatu di dunia ini, bahkan yang terkecil sekalipun, ada di dalam kuasa dan kendali Tuhan, maka demikian juga hidup kita. Selamat berproses, saudara, menyelami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan sertai dan topang kita selalu. Kini mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong topang kami dalam menjalani keseharian. Tuhan berkati sehingga kami boleh mengingat terus bagaimana Tuhan hadir dan bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatunya. Kami rindu Tuhan boleh memelihara kehidupan kami dan kami juga boleh belajar bergantung dalam cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan sehingga hidup kami juga boleh menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Berkati dan sertai kami yang juga akan melanjutkan kerja dan aktivitas kami, Tuhan yang pimpin selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati saudara, selamat pagi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.